guys, Hai semuanya. kenalin aku Octavian, Recruitment Consultant dari Glints Indonesia. Hai, aku Nisas. Aku Recruitment Consultant dari Glints Indonesia. Hari ini kita mau ngapain sih, Kak? Nah, hari ini nih, kita ini mau bikin segmen, di mana nama segmennya adalah Bedah CV, Tips and Trick buat CV langsung dari recruiter nih. Karena CV itu penting loh guys, karena itu adalah first impression kamu ke recruiters. Mungkin dari aku langsung share aja ya, Nis ya, untuk CV yang akan kita bedah. Nah, oke, di sini kita udah kurasiin 2 CV yang dimana kita akan bedah nih, Nis, dari personal details dan juga sampai nanti akhir CV-nya. Kita bedah dulu dari desainnya dulu deh. Di yang kiri, menurut lu desainnya gimana nih? Kalau yang kiri ini kurang eye-catching ya, karena terlalu template Word banget nih, kayak tinggal di-convert aja dari Word ke PDF. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau bingung nih bikin CV-nya jadinya kayak di kiri, boleh coba lihat referensi dia di kanan ini, karena kita bisa pakai platform gratis di luar sana, biar CV kalian lebih menarik juga. Nah, kalau misalkan kita lihat yang kiri ini dari segi warna juga agak pucat ya, Nis ya. Jadi mungkin agak sedikit kurang eye-catching juga. Gitu. Nah, kita lanjut ke personal details-nya nih. Gitu. Nah, di sini kontaknya itu ada nomor telepon, ada alamat atau domisili, dan juga alamat LinkedIn-nya atau link dari LinkedIn-nya. Itu udah cukup lengkap, Janis ya, untuk para recruiters tahu kalau misalkan kontak detailnya itu seperti apa. Oke, kalau dari yang kiri, personal details-nya sebenarnya cukup lengkap ya, Ta ya. Ya ada nama juga, ada untuk telepon, email, itu juga cukup lengkap. Sama yang sebelumnya juga ada cukup lengkap juga untuk dari segi kontaknya ya, Ta ya. Kalau bisa ditambah juga nih guys untuk link LinkedIn-nya. Lanjut ke education background nih, Nis. Gitu. Nah, di sini yang sebelah kiri education background-nya itu dicantumin dari SD, dan yang kanan ini hanya mencantumkan di last education-nya aja. Ya, buat teman-teman mungkin bisa untuk education masukinnya aja untuk ke latest education-nya. Mungkin kuliah atau SMA. Nah, karena kita nggak perlu ngeliat nih dari kalian SD di mana atau TK di mana ya, Ta. Nah, kalau mungkin kita bisa lihat di CV sebelah kanan, dia juga cantuminnya sekitar sampai 2 doang ya untuk pengalaman di luar dari job experience-nya ya, Ta. Yang dimana kita bisa pilih 3 teratas aja ya, Nis ya. Karena itu juga bisa ngebuat dari segi space di CV itu kemakan banyak, ya nggak? Kita sekarang lanjut ke job experience nih, yang kiri dan yang kanan, Nis. Gimana dari segi job experience yang sebelah kiri nih? Kalau dari kanan mungkin kita bisa lihat bedanya ya. Kalau untuk ini di kiri dia hanya cantumin tahun sama posisinya apa dan bekerja di mana. Di sebelah kanan ini dia lebih detail nih. Ada jobnya pekerjaannya di mana, title-nya apa, job description-nya apa. Jadi dari recruiters pun juga udah paham nih. Sebetulnya ini kanan kiri nggak ada bulannya nih, Nis. Gitu. Tapi akan lebih bagus itu kalau memang di CV itu kita mencantumkan tahun dan bulan supaya recruiters juga tahu kalian udah kerja di perusahaan terakhir itu berapa lama nih. Selanjutnya nih kita masuk ke skill dan juga language gitu. Di sini dia mencantumkan bahasa Indonesia, di sebelah kiri dia mencantumkan bahasa Indonesia excellent dari segi understanding, speaking dan writing nih. Nah, kalau yang sebelah kanan dia sedikit menjelaskan ini di sini speak-nya fluently dan juga read with high profession and write well juga nih di sini. Nah, menurut Nisa gimana nih? Nah, kalau kalian kiri kan sebenarnya sama ya, Ta ya. Nah, mungkin betternya kalian itu bisa masukin data pendukung atau alat pengukurnya yang lebih formal juga nih, guys. Mungkin seperti IELTS ataupun TOEFL. Gitu. Ya. Nah, oke. Selanjutnya di skill-nya nih, Nis. Nah, kalau misalkan yang sebelah kanan, ini lebih menjelaskan, Nis. Yang skill-nya ini dia menjelaskan ada organization skill, presentation skill, yang dimana skill-skill ini itu relate juga dengan job desk dan juga pengalaman kerja dia nih. Jadi udah cukup bagus ya, Nis ya. Iya, jadi kita make sure kalau kita masukin untuk skill memang sesuai dengan job yang akan kita apply dan benar-benar kalian kuasai ya guys, dan kalian juga confidence dalam penggunaan skill tersebut. Mungkin kita sum up aja nih, Nis, dari total dari 2 CV ini yang udah kita bedah. Nah, jadi kalau untuk CV sendiri, tips and trick dari kita para recruiters adalah CV itu harus terstruktur, urutan CV tersebut harus jelas, dan komponen-komponen dari CV tersebut juga harus bisa dipastikan sesuai juga nih. Nah, selanjutnya dari CV tersebut itu harus netral. Nah, netral itu dari segi penggunaan kata, itu nggak boleh ada yang bias atau nggak boleh ada yang rancu, Nis. Selanjutnya mungkin hal yang tidak selesai kita input nih di CV guys, dimulai dari info personal details-nya. Nah, untuk personal details-nya itu ada beberapa hal kita nggak perlu cantumin. Contohnya kayak zodiak, golongan darah, itu nggak perlu guys. Jadi kita masukin yang petitumnya dari alamat, nama, dan lain-lain gitu. Dan untuk education background juga yang tadi kita infoin, at least latest education-nya aja, SMA ataupun perkuliahan. Kalian boleh buat CV sebanyak-banyaknya sesuai dengan job yang kalian lagi incer nih. Jadi kalian punya CV lebih dari satu itu nggak masalah nih guys. Lebih itu optional ya, Ta ya. Jadi tapi sebenarnya akan dirayakan lebih nanti dalam ketika
interview ya. Kalau buat CV, buat teman-teman mungkin better jangan lebih dari 2 lembar juga ya guys, karena tiap rekrutmen itu nge-review CV kalian nggak punya banyak waktu nih, maksimal mungkin 5 menit. Yakin deh usaha kalian itu nggak akan mengkhianati, kalian cuma perlu terus berusaha. Dan usaha kalian itu bisa kalian mulai dengan membuat CV dengan cara yang lebih benar. Sekian nih segmen Bedah CV dari kita. Semoga dengan adanya Bedah CV ini bisa ngebantu kalian untuk bisa bikin CV yang lebih bagus sehingga kalian bisa cepat dapat job impian kalian. Iya, buat teman-teman semuanya, semangat ya!